Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Fajri di channel yang insya Allah menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi dunia kita dan bagi akhirat kita. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jaddahu wa mazaba al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai masanya nikmat itu akan Allah mintakan pertanggungjawaban ma'asyiral muslimin. Di hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari di mana mulut-mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang akan berkata? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita lah yang akan berkata. Dan siapa yang akan bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita lah yang akan bersaksi dengan segala sesuatu yang telah kita usahakan, dengan segala sesuatu yang telah kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarah kebaikan yang kita berbuat, maka akan kita lihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik pula. Akan tapi manakala perbuatan buruk yang kita kerjakan, walaupun sebesar biji zarah, akan kita lihat pula balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin, berselawat kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, terlebih dahulu bagi diri khatib yang menyampaikan agar apa? Agar selalu bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan takwa dalam artian imtithalu awamirillah, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi, meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, di mana-mana terdengar suara takbir
kejadian yang besar, suatu pelajaran yang sangat besar, di mana pada hari ini Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail mampu melewati, mampu menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pada malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya. Maka dari itu, pada hari ke-8, kemudian Nabi Ibrahim menceritakannya kepada Ismail, "Wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih wahai anakku. Maka pikirkanlah olehmu," kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail menjawab dengan tegasnya, dengan sabarnya, dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'marun, berbuatlah olehmu wahai ayah akan sesuatu yang disuruh oleh Allah kepadamu, yaitunya untuk menyembelihku." Maka pada hari ke-9, malam ke-9, Ibrahim kembali bermimpi. Kemudian yaitunya mimpi yang dibawakan oleh seorang malaikat, yaitunya malaikat Jibril. Dan pada hari ke-9 dinamailah dengan hari Arafah. Karena apa? Nabi Ibrahim telah memastikan bahwasanya ini adalah benar-benar perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ke-10, setelah dipastikan hari ke-10, maka pada hari ini dilaksanakanlah kurban anak, belahan jantung, belahan jiwa yang telah lama ditunggukan oleh Ibrahim. Dan pada hari itu, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya, yaitu anak yang bernama Ismail. Dan pada tanggal ke-10 Zulhijjah itu dibawalah oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu ke atas bukit, dan kemudian diletakkanlah Nabi Ismail tadi di atas pelipis, di atas tempat untuk dikorbankannya Nabi Ismail. Kemudian sebelum Ismail dikorbankan, maka Ismail berkata, "Wahai ayahku, aku meminta kepadamu yang pertama apa? Yaitunya tajamkanlah pisau untuk menyembelihku. Yang kedua, ikatlah bagian tubuhku dengan baik. Dan yang ketiga, yaitunya apabila nanti ayah setelah engkau menyembelihku, maka hindarkanlah pakaian ini supaya apabila nanti ibu melihat tidak sedih hatiku. Maka dari itu dilaksanakanlah penyembelihan. Maka dilayangkanlah pisau tadi ke leher Ismail. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau tadi tidak mampu melukai Ismail. Keduanya telah berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan karena ikhlas dan berserahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Ismail dengan korban yang lain. Ma'asyiral muslimin, demikian kisah yang sangat besar, yang sangat patut kita ambil contoh. Pelajarannya apa, ma'asyiral muslimin? Yang pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sangat berat? Itu sangat berat, ma'asyiral muslimin. Kalaulah kita pada masa sekarang disuruh untuk menyembelih anak kita, maka sungguh tidak akan mampu, sanggup kita. Akan tetapi Nabi Ibrahim menggambarkan sifat keikhlasannya, sifat mau berkorbannya, apapun akan dia korban kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajarannya apa pada hari ini, ma'asyiral muslimin? Buktinya adalah apa pengabdian anak kepada orang tua. Zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, sungguh kita sayangkan seorang anak tak lagi mengabdi kepada orang tuanya. Begitu banyak orang yang tak mau mengabdi kepada orang tuanya, tak mau menuruti apa perintah orang tuanya. Sedangkan yang disuruh oleh orang tuanya itu adalah baik, kebaikan untuknya. Tidak akan mungkin orang tua menyuruh kepada kita itu menimbulkan mudarat
Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil itu apa? Setelah kita berkorban, digantinya Nabi Ismail tadi, kemudian Nabi Ibrahim tadi menggantikan korbannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 ekor kambing. Di dalam suatu riwayat dijelaskan 1000 ekor kambing dan 300 unta. Maka pada hari ini kita yang mampu berkorban, berkorbanlah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah akan sempurna iman kita kalau kita tidak sayang kepada sesama. Makna kurban itu apa? Makna kurban yang tersembunyi di balik kurban itu adalah saling bantu, tolong menolong antar sesama. Ada di antara kita ma'asyiral muslimin yang kadang sekali setahun cuma makan daging, tidak mampu bahkan untuk membeli sayuran pun. Terkadang hari-harinya hanya makan dengan sayuran, hanya makan dengan makanan yang sederhana. Maka dari itu kurban menggambarkan yaitunya saling sifat, saling tolong menolong. Kemudian mau bersedekah, mau menginfakkan harta, sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita akan berlindung di bawah kullu ri'in tahta zilli sadaqah. Tiap-tiap kita besok di padang mahsyar, ketika matahari sejengkal di atas kepala, kita akan berlindung. Apa yang melindungi kita selain syafaat Rasulullah? Kita juga akan berlindung di bawah sedekah kita. Mau kita bersedekah pada di dunia ini, di dalam dunia ini, maka kita akan mudah pula besok di akhirat akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini ma'asyiral muslimin, itulah yang diharapkan oleh orang tua kita. Sebagian orang tua kita ada yang sudah mendahului kita. Sebagian orang tua kita ada yang tengah meminta pertolongan kepada kita. Maka apabila banyak harta yang ditinggalkan ataupun tidak ada yang harta yang ditinggalkan orang tua pun, harus kita berniat untuk mensedekahkannya, melihat pahalanya untuk mereka. Pada hari ini mereka berharap untuk ma'asyiral muslimin, sedekah kita untuk kita niatkan untuk mereka. Maka kesimpulannya, khutbah kita pada hari ini adalah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala dari terjadinya kisah Nabi Ibrahim Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pelajarannya apa? Apabila mau menuruti kata Allah, mau menuruti kata Allah dan mau menuruti perintah orang tua dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sampai sekarang ma'asyiral muslimin, kita masih merayakan hari besar Islam ini, hari di mana peringatan kurbannya Nabi Ibrahim mampu menjalani ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikianlah khutbah kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan